Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Nah, di sini saya akan membuat lab baru. Pastikan kita itu sudah membuka yang di VMware-nya, lalu kita bisa masuk menggunakan IP. Nah, di sini kita bisa klik tanda ini. Nah, untuk nama lab-nya itu adalah Internet Gateway. Lalu jika sudah, kita bisa klik yang add. Nantinya itu kita akan membuat sebuah topologi. Di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih yang network. Nama atau prefixnya net, tipenya itu yang management cloud. Lalu kita bisa klik save. Nah, di sini kita bisa letakkan di sini di atas. Lalu kita bisa klik kanan. Kita akan membuat routernya. Kita pilih yang Mikrotik Router OS, lalu kita scroll. Di bagian RAM itu akan saya ubah menjadi 64. Lalu kita bisa scroll lagi. Lalu yang bagian game option itu bisa kita hapus. Lalu jika sudah, kita bisa klik save. Nah, lalu kita itu akan menambahkan switch. Untuk menambahkan switch itu, kita bisa mengunduh gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cari di browser dengan mengetikkan Lab Hub. Lalu kita buka websitenya. Lalu kita pilih yang add-ons. Lalu yang IOL, bin, di sini kita bisa memilih file. Nah, jika kita sudah mendownloadnya, kita bisa pergi ke Winbox. Nah, jika kita sudah mendownloadnya, kita bisa pergi ke WinSCP. Lalu kita bisa buka. Kita login terlebih dahulu. Untuk username-nya kita gunakan root, lalu passwordnya kita pakai pnet. Lalu kita bisa login. Lalu kita bisa masuk ke folder ini. Kita cari yang OPT. Lalu unet lab.
lalu add-ons, lalu kita pilih yang IOL, bin, lalu kita upload file image yang sudah kita download tadi. Sini kita cari dulu. Lalu kita bisa, nah di sini sudah ketemu ya teman-teman. Nah jika sudah menguploadnya itu, kita bisa masuk ke Peanut Lab-nya. Lalu kita close dulu. Lalu kita bisa ke sistem, kita pilih yang sistem setting, lalu kita klik yang fix permission. Nah jika sudah itu, kita bisa buka kembali internet gateway-nya. Lalu di sini kita bisa klik kanan, lalu yang pilih node, kita pilih yang Cisco IOL. Nah, di sini itu kita bisa klik yang icon nah di sini kita bisa search, lalu kita bisa ketikkan switch. Nah di sini kita pilih yang ini ya teman-teman, kita klik select. Lalu di sini untuk namanya saya akan ubah menjadi SW strip Cisco. Lalu jika sudah, kita bisa klik save. Di sini kita pindahkan dulu. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan 5 VPG. Untuk menambahkannya, kita bisa klik kanan, lalu yang not, lalu kita pilih yang ini, virtual PC. Untuk namanya kita
beri nama PVC1. Lalu kita bisa save. Nah, kita lakukan juga pada PC-PC lainnya. Nah, jika sudah itu, kita akan menghubungkan semuanya. Kita bisa klik ini. Lalu kita menggunakan di sini itu Ethernet 1. Lalu dari router port ke switch, kita menggunakan Ether 2. Lalu dari switch kita hubungkan ke PVC 1. Nah, di sini itu ketika kita menghubungkan switch ke VPC 4 itu terjadi interface is exhausted. Nah, jadi kita itu harus men-setting interface-nya. Kita bisa cancel terlebih dahulu. Sini kita klik edit. Lalu di bagian Ethernet itu kita bisa naikkan menjadi 6. Nah, kalau sudah, kita bisa klik save. Nah, setelah menyiapkan topologinya di sini kita itu akan mengkonfigurasi internet gateway-nya. Lalu bagaimana sih caranya untuk konfigurasi internet gateway-nya? Pertama-tama kita harus mengkonfigurasi WAN-nya terlebih dahulu atau Wide Area Network. Berarti kita itu mengkoneksikan antara MikroTik ISP yang ini. Jadi nanti DHCP client atau ISP itu akan bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router MikroTik kita. Jadi SYNNET atau ISP ini itu akan menjadi DHCP server yang akan memberikan IP ke DHCP client, yaitu MikroTik kita. Setelah mengkonfigurasi WAN, kita itu akan mengkonfigurasi yang LAN atau Local Area Network. Jadi kita itu mengkonfigurasikan router itu ke klien-klien yang ada di sini. Setelah mengkonfigurasi LAN, kita itu akan mengkonfigurasi NAT. Jadi NAT itu digunakan untuk men-translate IP private ke IP public atau sebaliknya. Karena
PC ini itu pasti memiliki IP privat, maka kita menggunakan NAT agar bisa mengakses internet. Nah, mengakses internetnya ini dengan cara pemilihan chain, pemilihan out interface. Untuk konfigurasi WAN yang di DHCP itu juga terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan CLI dan juga menggunakan GUI. Nah, untuk CLI-nya itu kita bisa masuk ke IP DHCP client pin. Lalu kita bisa enter. Nah, jadi ini merupakan IP DHCP klien kita yang kita dapatkan secara default. Nah, kita itu akan menghapus IP ini dan kita akan belajar mulai dari nol. Untuk menghapusnya kita bisa ketik terlebih dahulu IP DHC. Lalu enter. Nah, di sini itu ada parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi. Ini itu merupakan IP address, di sini gateway, lalu di sini merupakan DNS-nya. Nah, kita akan catat yang di bagian gateway. Nah, lalu kita itu bisa menghapus IP-nya. Kita harus mengecek numbernya terlebih dahulu. Nah, ini itu berada di number 0. Berarti kita menggunakan remove number. Lalu kita bisa enter. Kita bisa ketik print.
lalu kita enter. Nah, lalu kita itu akan mengkonfigurasi yang IP address. Untuk menambahkan IP-nya, kalian bisa ketik IP DHCP di sini saya akan tambahkan Ethernet. Lalu kita bisa enter.